Selamat malam. Tamu kita malam ini adalah seseorang yang memiliki ciri khas yang mungkin Anda sudah kenal betul, yaitu rambutnya yang berwarna putih. Tapi jangan salah, ia masih muda, energik, dan memiliki semangat luar biasa. Dan ia justru lebih banyak belusukan ke tempat-tempat tertentu, terutama setelah menjadi kepala daerah. Kita sambut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, apa kabar? Ya. Waduh, baik. Coba diperlihatkan itu. Oh, ini. Kawasnya buka besar-besar. Apa itu? Jateng? Jateng Gayeng. Yang artinya? Gayeng itu seneng, Gayeng itu bahagia, Gayeng itu semuanya terlibat. Maka kita harapkan masyarakat Jawa Tengah itu partisipasinya tinggi. Mereka kita harapkan juga orang-orang yang bergembira dan mereka mau ikut sama-sama bertanggung jawab. Wah, udah terasa itu? Udah terasa belum? Mulai terasa. Partisipasinya kelihatan nanti dari sosial media. Oh, iya. Ini dia nih. Silakan. Ya, makasih. Jadi kalau dibilang Jateng Gayeng, bahasa Gayeng itu bahasa Indonesia yang pas satu kata saja apa? Gayeng itu asik. Asik. Oh, iya, asik. Orang memperbincangkan sesuatu dan kemudian dia terlibat. Oh itu begini ya, itu oh sebaiknya begini sampai dia berdebat dan sebagainya. Itu asik. Itu Gayeng. Gayeng. Oke, baiklah. Ini malam ini kita akan Gayeng. Oke. Ya. Gayeng membicarakan Mas Ganjar ini ya, mengenai profilnya, masa kecilnya, bagaimana perjalanan karirnya, hanya PDIP saja sepanjang hidup ya. Iyalah, masa pindah-pindah. Wah, penting itu. Kita lihat dulu ini profilnya Mas Ganjar Pranowo. Jadi tadi ada adegan marah-marah ya. Itu marah beneran. Serem loh Mas. Apanya? Tadi itu marah-marah itu. Ya teman-teman saya yang nontonnya juga kaget. Loh iya ya, loh. Kamu bisa marah ya?
Nggak tahu, begitu saya lihat ini, oh iya aku kok marah ya. Iya, waktu itu nggak berasa marah itu? Saat itu? Saat itu ya marah lah Mbak. Tapi saya tidak melihat bahwa ekspresi saya sampai gitu. Karena gini, karena sebenarnya waktu di Jembatan Timbang itu saya ngintipnya 2 minggu loh. Jadi laporan dari masyarakat, ada yang SMS, ada yang pakai sosial media. Pak, Jembatan Timbang itu Pak tiap hari mintain duit. Terus saya kumpulkan teman-teman di Dinas Perhubungan. Oke ya, saya ingatin ya, mulai besok nggak ada. Nah tiba-tiba kita jalan, itu anak istri saya ikut waktu itu. Ikut jalan, tapi dia tidak turun dari mobil, dia tidur. Sehingga pada saat saya turun, ternyata itu memang terjadi. Jadi waktu kita datang itu, di meja duitnya kayak gunung gitu. Oh iya. Setinggi gimana tuh? Segini. Ya segini. Dalam bentuk udah bungkusan-bungkusan atau masih uang? Uang yang dikual-kual gitu kan, ditaruh di situ, ada yang lembaran taruh di situ, jadi segitu. Terus akhirnya saya tanya ini uang apa? Saya tungguin Mbak. Jadi setiap sopir truk turun itu dia mau nyuap gitu ya, dilemparin duitnya gitu. Dia nggak tahu saya ini siapa. Jadi saya ikuti dari belakangnya. Maka ketahuanlah semuanya. Hafal ya siapa gue. Iya. Dan saat itu ini menginspirasi saya untuk dia bisa, kita mesti mendorong untuk melakukan perubahan besar, reformasi birokrasi. Mas Ganjar, kita lihat dulu ada beberapa artikel yang ingin diperlihatkan. Boleh. Yang pertama dulu nih. Gubernur Ganjar akui sulit berantas pungli di kepolisian dan Samsat. Oh, jadi kalau kepolisian dan Samsat belum seperti tadi tuh? Gini. Tidak yang ditemukan uang langsung? Enggak. Karena Samsat itu ada 3 institusi. Maka saya mengajak Kapolda untuk bareng-bareng membersihkan yang ada di Samsat. Kenapa mesti mengajak kawan-kawan di kepolisian, di Kapolda? Karena umpama kita bayar pajak Mbak, itu pertama cek fisik ya. Cek fisik itu bukan wilayah Pemprov, itu wilayah kepolisian. Nah itu masih ada punglinya. Nah mereka ini kan bukan pegawai tetap dari kepolisian. Sehingga meskipun sudah ada larangan, mereka masih memungut. Dan ingat pendapatan daerah terbesar itu adalah dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama. Maka saya mulai meniupkan, bicara dengan kawan-kawan di kepolisian, untuk kalau memang selama ini diperlukan satu biaya untuk katakan cek fisik, fotokopi dan sebagainya, saya tawarkan kalau selama ini menjadi suap, menjadi pungli atau biaya ekstra, maka bisa nggak itu diinternalisasikan. Sehingga biaya-biaya eksternal yang keluar dari kocek masyarakat itu diinternalisasikan. Maka saya tawarkan internalisasi biaya eksternal. Sehingga dengan menginternalisasikan itu semua menjadi halal. Dan itu boleh disampaikan. Cuman ini gayungnya belum bersambut, tapi lagi dalam proses penataan. Ini baru Jawa Tengah aja ya. Mudah-mudahan segera beres tuh. Artikel yang berikutnya. Lantik Kepala Daerah Ganjar ingatkan soal tambang ilegal. Yang tambang yang mana nih yang dimaksud oleh Mas Ganjar? Yang jelas kalau di Jawa Tengah nggak ada tambang besar, batu bara, minyak ada ya, minyak ada di Cepu, tapi bukan tambang plastik yang jelas. Jadi gini, ternyata dari pajak itu Mbak, yang paling banyak di kita, tambang-tambang itu galian C. Tapi jangan salah loh, galian C itu duitnya bukan cerita duit puluhan miliar loh, itu duit ratusan miliar loh. Nah, dari hasil pantauan pajak Jawa Tengah, ternyata mereka tidak bayar pajak. Dan biasanya tambang-tambang ini ilegal. Ini udah ngerusak jalan saya, ya kan, membuat kecelakaan, dia overtonase, macam-macam. Meskipun di sisi lain ketika infrastruktur lagi saya kembangkan dengan luar biasa, pada saat itu pasokan memang menjadi berkurang dan harganya mahal. Maka saya ajak mereka berbicara, lalu saya ajak teman-teman dari kepolisian, saya bicara juga dengan Pangdam, agar saya dibantu untuk menertibkan ini. Saya mintanya satu aja, saya tidak akan melarang Anda menambang, tapi saya mau Anda izin. Apa sih susahnya izin? Kalau nanti pegawai saya minta uang karena mau ngurus izin, laporkan saya pecat besok pagi. Ya kami mau clean kok, kami ini mau clean, tapi kalau Anda nggak support kami, nggak bisa. Dan yang ilegal ini lagi kita tertibkan. Lagi kita tertibkan. Nah, semua lewat Twitter juga ya Mas ya? Oh iya, sebenarnya masyarakat itu kalau menyampaikan itu saya mintain pasti, foto bro. Itu. Jadi saya bilang gini, sama mereka saya sampaikan begini, kalau memang Anda melihat itu tolong difoto. Satu, biasanya saya takut kalau mereka hanya fitnah. Yang kedua, palsu gitu ya khawatirnya. Ada yang marah Mbak, saya minta foto bro, ayo foto Mas, foto Mbak. Saya bilang gitu, terus akhirnya jangan minta sama Ganjar nanti suruh foto katanya gitu. Akun-akun anonim ini seringkali meledek.
seringkali mengganggu, seringkali nyinyir dia. Buat saya nggak masalah, saya nggak pikirin soal itu. Tapi banyak orang pernah kejadian nih Mbak, mereka yang ilegal itu dia foto, disampaikan pada saya, langsung saya CC ke ESDM saya, paginya diambil. Dan itu cepat sekali gerakannya. Baik, yang melaporkan juga agak deg-degan juga dong Mas Ganjar kalau urusannya seperti itu. Ketika dia menyampaikan dan dia takut, saya suruh DM sama saya. Oke. Sehingga mereka tetap bisa kita lindungi. Oke. Ada tayangan, ini tadi kan sempat itu ada Mas Ganjar sedang ngobrol dengan masyarakat Jawa Tengah tuh ada ibu-ibu ya, nggak tahu ngobrol apa begitu. Nah ini ada testimoni yang lain lagi nih, suara warga berikut. Pak Ganjar itu sosok gubernur yang muda, cerdas, energik, merakyat ya, dan sering terjun ke lapangan. Supel sih, dia mau membaur, soalnya pernah juga ketemu di Simpang 5 waktu acara CFD, dia mau membaur sama komunitas juga dan ramah sih orangnya. Dia nggak sombong, mau naik sepeda juga. Kerjanya bagus, tegas, sama anti korupsi. Hebat, cerdas dan tanggap. Pak Gubernur lebih mengapresiasi kepentingan rakyat, suara rakyat. Pokoknya yang pertama jalan tuh kadang-kadang suka berlobang-lobang tuh. Itu mintanya yang supaya bagus. Soal masyarakat kecil kurang kurang merata gitulah. Masalah jualan aja agak dipersulit gitu di jalan-jalan gitu loh. Ya, inginnya Jawa Tengah menjadi maju dan menjadi tentram dan damai, Pak. Inginnya informasi di Jawa Tengah lebih transparan lagi, biar informasinya lebih gampang didapatkan oleh warga-warga, jadi korupsi bisa diminimalisir. Ya bisa membuat Jawa Tengah jadi lebih baik lagi. Sedikit sih yang bisa kita wawancara, tapi masukan-masukan seperti ini apa yang Mas Ganjar tangkap dari masyarakat? Oh, itu saya punya. Saya punya tim di situation room saya yang tiap hari menganalisis seluruh komplain masyarakat. Saya punya SMS center, punya call center, punya web base namanya Lapor.Gub di jatengprof.go.id, ada Twitter saya @ganjarpranowo, ada Instagram saya ganjar_pranowo. Semuanya kita masukkan. Sebenarnya saya lagi membuat sebuah semacam penelitian partisipatoris untuk saya sendiri. Apakah kalau kemudian saya buka kanal sebanyak-banyaknya rakyat menyampaikan laporan itu akan menyelesaikan persoalan? Jawabannya Mbak, hipotesis saya, iya. Petani di Purworejo nge-SMS ke saya, Pak, pepaya saya hari ini terkena virus. Tidak lebih dari 1 jam, saya SMS ke Kepala Dinas Pertanian saya, Bakorlu saya, tidak sampai 1 jam sudah sampai. Dan dia jawabannya menarik. Baik, sudah saya cek, tapi saya nggak mampu. Tunggu ya Pak ya, saya ambil ahlinya. Dan sekarang sudah ada, berhasil. Waktu tadi ada bapak-bapak mengatakan, Pak jalan saya buruk. Setelah saya cek Mbak, 1 tahun pertama, bagaimana Jawa Tengah yang segede ini, jalan yang seluas ini, anggarannya hanya 700 miliar. Maka tahun berikutnya langsung saya bilang, 2,1 triliun nggak boleh ditawar. Ternyata bisa Mbak. Dan sekarang 1 tahun saja saya kerjakan, udah kelihatan masyarakat, terima kasih Pak, Alhamdulillah, begitu. Oke, itu masyarakat yang senang begitu ya, tapi ada juga masyarakat yang mengkritik ya. Oh, tiap hari. Tahan dulu sebentar, ada tayangannya berikut ini. Oke. Jenengan pun nanti mau amdale? Pak, jenengan pun nanti mau amdale dereng? Koseng. Dijawab mawon nek dereng nek ampun pun. Mboten ngertos Pak buta urip. Oh nggih mboten ora apa-apa. Jawabannya pun nanti napa dereng? Dereng. Nah ngono lho dereng. Sing kaping kalih nate enten sosialisasi dereng. Mboten. Ngono dijawab bae ora apa-apa. Engko kan aku iso tekoni to. Lah goleki lanange iki lho Mas. Iki sapa dhisik tanggung jawab? Kudune sosialisasi apa sing tanggung jawab? Iki goleki lanange iki mau dadi awake dhewe iso ngerti. Nggih? Punten Pak, asal usulnya kan pembelian tanah itu untuk penghijauan. Mbah, aku wis kuwi lebokno nang gone Mas Prin. Iki lho, bugatane awake dhewe. Tulisan siji-siji. Wah, sing dawa, terek-terek ngono. Kekno aku. Ku geni tak tekoni saka pabrikane. Iki dhisik kaya ngopo? Ku geni tak tekoni neh saka sing mengkaji. Iki kaya ngopo? Ahli-ahli dhisik sapa wae. Kuwi lebokne kabeh. Dadi nek kabeh engko mbok lebokke, urusan tanah, urusan banyu, urusan gledug, lebokno kabeh. Dadi aku wis senjata. Oh, pitakone iki kan ya, nah to Mbak,
nek wong kaya raiku wong desa kok ya dikon maca andal kan ya luwih aneh meneh. Apa ibu-ibu udah baca andal lho. Gubernur kok takoke ning wong tani kok andal kan ya aneh. Kan tetep ora iso nek takoke nek aku sak kanca kudune kowe wong tani apa ndek pacul? Lho nek iku pantes apa kowe ndek bendo duwe arit. Nek ndek sapi ya kudu duwe arit kan ngono. Kayak Pak Ganjar kan dhisik visi misine kan Jawa Tengah ijo royo-royo, ora ngapusi, ora korupsi kan iku. Dadi nek takok Pak Ganjar kok Jawa Tengah jare kok ape digawe tambang iku pas entah mboten. Dadi lahan pertanian iki kudu tetep ana. Tambang aja nganti Jawa Tengah nek iso kan ngono mergo jare ijo royo-royo. Ya rontok gelo tapi aku ya tak balekke ngene meneh. Ya wis ndekne nek ngomong ya ben ngomong sak ngomong-ngomonge. Wong ndekne ya duwe hak ngomong kan aku ngono. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Nah, warga Rembang itu semen Rembang. Semen Rembang yang diputuskan tahun 2012 dan saya belum dilantik. Saya tidak akan menghindar. Setelah itu pada saat saya mulai memimpin, tiba-tiba muncul demo besar yang menolak semen. Lalu saya tanya, kenapa pada saat mau diputuskan AMDAL Anda tidak demo? Kalau Anda posisinya seperti ini sudah terjadi. Satu-satunya yang bisa Anda lakukan adalah menggugat. Itu yang meminta saya. Mereka tidak pernah menggugat. Dan gugatan itu dilakukan dan ini sama persis dengan yang terjadi di Pati. Ketika di Pati mau mulai berproses AMDAL-nya, saya bilang, jangan lari loh ya, Anda berikan sekarang. Mumpung prosesnya masih ada, saya tungguin. Kalau nanti Anda tidak puas, silahkan digugat. Di Rembang mereka menggugat, tapi yang menang Semen Indonesia. Di Pati menggugat, yang menang rakyat. Saya fair. Itulah edukasi politik saya dan saya datangi. masih berapa tahun lagi, Mas? Saya setengah perjalanan. Setengah perjalanan. Tahun, ya. Nanti akan melanjutkan lagi ke yang berikutnya. Tergantung nanti apakah partai merestui saya untuk lanjut atau saya disuruh berhenti. Oke, kita lihat ada tebak wajah dulu ya Mas Ganjar. Nah, sudah bisa ditebakkah siapa dia? Siapa ya ini? Oke, potongan yang kedua. Belum. Makin kecil. Belum jelas. Boleh lihat ke belakang? Kalau yang ini? Belum tampak ya? Ya, sepertinya kok kenal ya. Mungkin lihat ke belakang sebentar saja. Ini lebih besar. Malah nggak kelihatan. Malah nggak kelihatan. Oke, kita buka aja ya. Nah. Ada cerita apa tentang Pak Harmoko? Saya melihat informasi Pak Harmoko tentang komoditas itu ternyata penting sekali. Setelah jadi gubernur merasakan itu? Iya, dan suatu ketika beliau datang kepada saya. Datang, ngobrol yang saya tidak mengerti dan beliau bercerita tentang kesenian. Luar biasa. Maka pada saat itu saya menyampaikan, Mas Ganjar saya punya kegiatan-kegiatan kesenian, mohon dukungan. Siapa gitu. Dan setelah ngobrol hangat gitu. Oke. Iya. Jadi kalau pada saat itu Mas Ganjar sudah jadi gubernur, Iya. informasi yang disampaikan oleh Pak Harmoko itu sangat diperlukan. Komoditas, penting sekali. Sampai sekarang saya membuat sistem informasi komoditas. Sekarang saya buat itu, sistem informasi komoditas. Sehingga publik, masyarakat mengerti tren harga yang terjadi dan kemana mereka harus menjual dan membeli. Kemudian beliau tetap sehat begitu. Iya, iya. Ada tayangan yang ingin kami perlihatkan ke Mas Ganjar berikut ini. Pak Ganjar itu ketika masih kecil di SD juga ramah dengan teman-temannya, kemudian peduli kepada teman-temannya, juga tidak pernah bertengkar, sopan kepada guru dan kepada siapapun. Saya merasa terharu dan bangga karena dari SD di desa, ya, di gunung ini ada yang menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah. Pak Ganjar nang arite kula sing ngopeni, tinggal gerah ibuke kula sing ngopeni. Kalih Mbak Sri niku ponakane Pak Par. Lah niku anggere sekolah, ngoten nggih. Sekolah sing pinter ya Le, kula ngaten. Sing pinter dan mriki nyendok sekol, matur sekolah niku niki buku, nyekel buku. Bukune sareke sik Le, kula ngaten. Kula lulus kados anak kula dhewe. Apa tuh Mas?
Diceritakan itu yang terakhir Ibu, yang terakhir. Mbah Kromo itu. Nah, Mbah Kromo ini yang rumahnya tetanggaan dengan saya. Jadi kalau pagi ibu saya, bapak saya lagi tidak di rumah, kita dititipkan ke sana. Dimasakkan, terus kemudian apa namanya, ya kalau di kampung dimong gitu ya. Apa namanya, diajak untuk ya makan, ya bermain, ya seperti tadi yang disampaikan itu. Nah, ini masih akan terus menggali nostalgia Mas Ganjar. Iya. Salah satunya adalah melalui tayangan yang berikut ini. Oke. Besar sekali arti Bunda untuk Mas Ganjar. Ya. Yang paling Mas Ganjar ingat dari sosok Ibunda? Apa ya? Perempuan yang sangat tangguh. Perempuan yang apa ya, luar biasa dia. Luar biasa. Yang apa namanya? Yang memimpikan anak-anaknya itu hidupnya lebih baik. Dan selalu membisikkan sejak saya masih di DPR dulu ya. Dia selalu bisikan begini. Jangan korupsi ya. Abdikan dirimu untuk Republik begitu. Dan itu yang apa namanya? Yang selalu mengiang. Berapa Dan itu, kali beliau mengatakan itu berulang-ulang? Oh, setiap saya pulang menengok ibu saya, biasanya saya cium tangan, terus saya dicium cipika-cipiki dan ibu saya selalu membisikkan. Maka sampai hari ini itu yang membuat saya bergelora. Yang membuat saya menjadi makin takut sama ibu saya. Makin takut sama orang tua. Sehingga saya bilang, yang saya takut itu cuma dua kok. Satu Gusti Allah. Yang dua bapak ibu saya. Yang lain saya nggak takut. Saya bilang. Itu yang membuat kemudian spirit yang saya bangun untuk memimpin Jawa Tengah dan tentu saja di masyarakat menjadi dikasih bekal yang luar biasa. Ya, TV One memberikan gambar yang luar biasa. Tadi soal ibu dan boleh cerita mengenai ayah atau bapak seorang polisi. Ada cerita soal pindah tugas, pindah rumah saat bulan puasa. Iya. Saya masih kecil, saya ingat waktu itu kelas 5 SD ya. Rumah kita dijual dan kemudian kita pergi. Yang membeli juga temannya bapak saya, sama-sama polisi dan mereka cepat-cepat untuk meminta kami pergi sekeluarga. Karena sudah dibayar. Kami minta hanya tolong dong sampai anak-anak saya selesai sekolah gitu. Dan itu kira-kira menunggu mungkin sekitar 10 bulan lah.
Nggak bisa, harus saya mau saya pakai, Anda harus pergi sekarang. Dan itu kami merasa terusir dari rumah sendiri yang memang faktanya sudah dijual. Dan kita pindah ke Kutoarjo, dan pada saat itu kami harus transit dulu di Kabupaten Karanganyar, tempatnya di kampung namanya Dompon. Di Dompon Karanganyar inilah kami tinggal, dan itu di sini tempat gudang batu gamping, kapur itu. Dan kami ada di sebelahnya ada bangunan kecil itu yang kami sewa. Dan kemudian bapak saya menyewa itu, ya semua perabot taruh situ, sekat-sekat itu hanya tempat kosong aja. Dan kemudian di situ disingget apa sama itu. Boleh diperkenalkan Mas Ganjar. Halo Ini Mas, kakak apa saya. kabar? Kakak saya yang nomor 2. Ya. Memang Mas Budi, waktu itu gimana kondisinya? Mungkin Mas Budi yang mau cerita. Ya waktu itu memang masa transisi mungkin ya Mbak, karena Bapak memang menjalani pensiun itu memutuskan untuk pulang kampung dari Tawangmangu mau pulang ke Kutoarjo. Jadi sudah ada rumah, cuma rumah itu masih dikontrak oleh orang. Jadi terpaksa menempati tempat gudang gamping, batu kapur itu. Ada satu ruang yang agak panjang gitu, itu yang sementara dipinjamkan kepada kami karena rumah yang lama sudah dijual, sementara rumah kita sendiri di Kutoarjo itu masih dikontrak orang, belum habis. Jadi kita sementara di situ lah. Waktu itu menjelang Lebaran, Mbak. Jadi masa transisi itu memang berat sekali, dan Ganjar termasuk masih kecil, masih anak-anak, masih belum ngerti apa-apa lah mungkin. Tapi betul-betul pada waktu menjelang Lebaran itulah kita pindah. Jadi begitu pindah bulan Juni tahun 80 itu tidak ada apapun. Satu kaleng roti pun tidak ada. Blas begitu. Blas. Dan itu tapi kami bersyukur karena Bapak Ibu itu orang yang tidak gimana ya, mendidik kita itu dari kecil memang apa adanya betul-betul. Jadi begitu tidak ada ya kita ya sudah ya biasa gitu. Tapi betul itu terasanya setelah anak-anaknya mentas, kita baru terasa, oh iya dulu kok enggak ada apa-apa tuh gimana ya gitu. Kok kita bisa melalui masa itu. Setelah besar-besar begini baru melihat. Baru terasa waktu itu sebetulnya berat ya. Waktu itu kayak apa bapak ibu itu menanggung ke-6 anaknya masih kecil-kecil begitu. Semuanya butuh biaya. Oke. Ini sebagai kakak nih Mas, di DPR kan udah tadi pesan dari Ibu, jangan korupsi ya itu. Iya. Dari kakak kok pesan yang paling sering bolak-balik disampaikan? Dia lebih tahu soal pesannya ibu itu. Karena yang dipesankan ke Ganjar dengan ke saya sama oleh ibu itu. Sama persis. Dan ibu itu kalau melototin TV soal isu-isu seperti itu, nih perhatikan, ibu itu mendekat betul. Dan itu dipesankan. Suaranya juga volume TV dibesarkan. Ibu dibesarkan dan betul-betul ingin mendengar karena ingin nanti saya diceritakan ke anaknya. Jadi begitu Ganjar pulang, saya pulang pasti tuh lihat di TV kemarin ibu lihat ini kamu jangan begitu. Itu sudah ini malah pesan pernah ibu enggak usah nonton TV. Pernah. Karena? Ya karena itu daripada isu itu kan kita sudah tahu, tapi namanya orang tua kan pengen menekankan anaknya begini-begini. Jadi daripada nonton TV terus yang diceritakan juga itu lagi, ya sudahlah enggak usah nonton malah jadi ketakutan. Pernah ibu jangan nonton TV nih pesan. Iya, soalnya gini Mbak. Ibu saya itu pesannya simpel kok. Kamu sudah keluarga, sudah punya anak, kamu punya rumah, gajimu cukup, sudah punya mobil, gajimu cukup, apalagi? Simpel kan Mbak orang kampung. Ibu saya nggak punya kok pikiran, kamu besok naik Mercedes ya enggak? Mercedes itu apa nggak ngerti? Naik Bentley enggak? Enggak pernah cerita seperti itu. Pokoknya ada mobil roda 4 itu di kampung udah gagah banget. Pokoknya rodanya 4 aja gitu. Jadi sesuatu yang menurut saya pesan itu ya kalau dikalimatkan satu secukupnya. Oke. Baik, Mas Budi, terima kasih ya Mas ya. Sudah memberikan gambaran bagaimana keluarga pada saat ayah dan ibu masih ada dan juga keluarga bagaimana. Mas Ganjar. Terima kasih Mas Budi. Baik, kita akan bongkar lagi saat lagi kami kembali. Baik, masih bersama Mas Ganjar Pranowo. Ini ada tayangan lagi, masih seputar nostalgia Mas Ganjar. Bisa disiapkan sapu tangan dari sekarang. Oh enggak, berikut ini. Ini mau saya tunjukkan, ini sepeda yang waktu saya kuliah
sering numpang di rumah kawan saya, namanya Jabrik gitu. Nah, sepeda ini adalah sepeda kakaknya yang seringkali kalau saya waktu di sana pinjem. Ini yang kenangan waktu kuliah. Itu sepeda keramat itu kayaknya ya? Keramat. Keramat. Jadi pakai sepeda itu dari mana ke mana? Ke kampus. Karena waktu itu kita sering pinjam sepeda motornya, tapi kalau nggak ada, orang tuanya Jabrik ini baik banget sama saya dianggap anak sendiri. Kalau Mas Jabrik ini seperti keluarga kan, kata Mas Ganjar. Sempat tinggal di rumahnya Mas Jabrik juga? Oh, saya nyusun skripsi itu nggak bisa pakai komputer, Mbak. Waktu itu loh. Bayangin tahun 92 saya mulai nyusun itu nggak bisa pakai komputer. Itu pakai mesin ketik tiktok itu. Sehingga pinjem sama dia sampai jadi satu proposal. Dan kemudian baru terakhir itu kita ngetik pakai komputer ya, baru selesai, itu pun dibantu adik saya gitu. Sehingga saya ini sebenarnya sampai lulus nggak bisa pakai komputer. Kalau sekarang? Oh, jago dong. Wow, itu yang penting. Jadi nginep di situ berapa lama tuh? Enggak, saya selama itu bisa sampai seminggu pulang, 2 minggu pulang begitu. Sampai betul-betul diopeni betul sama mboknya Jabrik itu. Maka sampai beliau meninggal, waktu itu saya sempat nunggu di sana gitu. Berdua aja, hanya Mas Ganjar dan ya ada keluarganya. Jabrik saja. Ada keluarganya. Teman-teman yang lain nggak ada? Yang satu enggak. Relasi emosinya beda. Kalau saya memang karena banyak dibantu gitu ya. Jadi kalau dengan ini teman seperjuangan juga Mas Jonet. Ini kakak kelas saya. Ya. Kebetulan satu organisasi. Saya dulu diklat Mapala bareng Jonet ini, terus kemudian saya jadi ketuanya sama, ini juga pengayuh sepeda, pengayuh sepeda dari ini. Ini hidupnya juga sama. Silakan. Sama-sama reposo gitu. Mas Jonet, ini sebagai senior ini kan? Senior, kalau kuliahnya senior. Tapi kalau di organisasi enggak senior saya. Saya kan waktu ketua Mapala, dia anggota. Sekarang dia alumni Gajah Mada, saya ketua umumnya, masih anggota lagi. Tapi senior dia. Ini pernah yang untuk urusan ospek-mengospek gitu? Enggak, kalau sama dia lebih... Atau membimbing justru ya? Ke Mapala, ya. Membimbing Mas Jonet. Ada cerita apa tentang, waktu itu panggilannya Ganjar? Emang? Iya. Nggak ada panggilan lain? Nggak ada. Ya. Jadi kami di Fakultas Hukum UGM itu tergabung dalam satu organisasi pecinta halaman, Mapala. Satu pengalaman di situ sebagai Mapala kami mempunyai anak didik ya. Ada 2 SMA lah, setingkat SMA di Jogja. Nah pada waktu itu saya ingat betul ada salah satu materi yaitu kami menyebutnya peta kompas. Nah karena mungkin adik-adik kita itu belum begitu berpengalaman ya menggunakan alat itu, sampai waktu kita jadwalkan bisa turun jam 2 siang, akhirnya molor. Molor bahkan sampai malam, baterai pun nggak membantu kami. Sempat kami berpikir ini pasti tersesat. Nah pada waktu itu kami berdoa mencoba mencari jalan turun. Kebetulan beliau di depan mencoba untuk turun ya. Begitu turun, saya masih sempat komunikasi tapi nggak begitu lama kok suaranya hilang. Saya tungguin di situ kurang lebih mungkin ada 5 menit ya, baru dia muncul. Rupanya terpelosok ke jurang. Saking nggak kelihatannya itu. Ya. Dan pengalaman itu nggak berhenti di situ. Akhirnya malam itu kami terpaksa nginep di desa terakhir, baru besok paginya pulang. Tapi di situ orang tua siswa udah banyak nunggu di desa terakhir itu. Berapa dalam itu? Dalam itu yang di Lawu ya. Enggak di atas gua Jepang. Gua Jepang di anu ya. Di berapa dalam itu Mas? Oh dalam. Jadi Mas Ganjar sekali. Nggak tahu kalau di situ ada jurang. Iya, tapi sebenarnya kalau siang kan kita agak hafal daerah itu. Jadi nggak jatuh gitu, tapi cuma keprosok gitu aja. Kita udah tahu. Dipanggil-panggil kedengeran? Enggak. Tadi kan katanya manggil-manggil. Nggak kedengeran. Berarti jauh dong. Ya mungkin karena tertutup aja bentuknya agak overhang gitu ya, jadi kan nggak kelihatan gitu. Tapi soal Mapala nih Mas. Iya. Mas Jonet ada cerita soal cari uang nggak nih? Cara-cara anak Mapala nyari uang ini. Itu sedikit berkaitan juga dengan ospek walaupun kami
Saya angkatan 86, Pak Ganjar ini 87. Ya ini mungkin sedikit kenakalan beliau ya. Artinya atribut ospek itu diminta kepada mahasiswa baru itu untuk membawa tas yang bahannya terbuat dari kantong gandum plus talinya dari tali pramuka. Nah, disitulah kami, saya, Mas Ganjar dan Mas Japrik itu menjual untuk mahasiswa itu. Awalnya sih yang kami jual adalah bahan-bahannya semua bersih, kantongnya bersih, talinya masih bersih. Tapi karena kebutuhan dari mahasiswanya ini banyak dan kami kesulitan mendapatkan bahan bakunya ya, kantong yang bersih. Kemudian karena persaingan juga banyak, akhirnya kantong yang masih kotor pun kita pakai. Akhirnya malam-malam itu kita jahit tapi badan kita putih semua. Mas Joni terima kasih. Ya. Kita harus jeda dulu Mas Ganjar. Ada satu segmen terakhir saat lagi kami kembali. Ini sudah ada pendamping. Wow. Mendampingi selama berapa tahun sudah Mbak? 16 tahun. 16 tahun. Nikahnya ya. Pacarannya? 7 bulan. Kalau pacarannya 5,5 tahun. Lama juga ya Mas Ganjar? Lama. Ya gimana dapetnya dia? Loh, kok sepertinya pasrah? Ya enggak kan 5,5 tahun. Saya ceritain Mbak ya. Apa? Saya itu dulu nggak ada yang mau loh Mbak. Ke Mas Ganjar? Iya, yang mau cuma dia aja ini. Iya, jadi nggak ada yang mau. Oh, serius? Naksir ditolak. Maka saya bilang, dugaan saya mereka sekarang menyesal. Wah. Lo harus percaya diri kan begitu. Pasti sedang menyaksikan ini, yang mereka yang nolak-nolak itu. Iya. Pertemuan dengan Mbak Atikoh itu kecelakaan betul, tanda kutip. Iya, karena dulu kita KKN bareng gitu kan. Jadi kalau orang Jawa itu mungkin Witing Tresno, Jalaran Seko, ora ono liya. Witing Tresno, Jalaran Seko ngelibet. Di Indonesia kan itu gimana? Jadi suka karena nggak ada yang lain. Padahal harusnya Witing Tresno, Jalaran Seko Kulino. Kulino itu terbiasa. Oke. Ya. Bukan gara-gara karena jadi mak comblang ya? Oh, ada ceritanya memang. Jadi gimana? ada ceritanya dulu, ada yang naksir dia. Terus tiap hari kita ngomong terus kan. Terus begitu pas ngomong-ngomong, sampai terakhir kok malah dia makin jauh, terus kemudian dia malah makin dekat gitu kan. Ya sudah, selesai sudah. Ditikung berarti ini ya. Mbak Atikoh, Apel itu suka naik motor gonta-ganti ya katanya? Iya, motor gonta-ganti, sepeda gonta-ganti, mungkin kadang juga pakai mobil, ya, bis maksudnya. Maksudnya bis, mobilnya Mercedes. Jendelanya banyak. Penumpangnya banyak juga. Penumpangnya banyak. Udah tahu kalau itu langsung, wah motor gonta-ganti. Gitu. Iya. Wah motornya banyak gitu. Iya. Iya. Iya, banyak yang minjemin maksudnya. Oh dia udah tahu dari awal. Udah tahu ya. Jalan kaki ke kosan juga pernah ketemu untuk pernah dulu, tapi dia nggak tahu sebenarnya. Oh iya. Tahu-tahu kok gembrobios gitu aja kan. Tak kira kan habis olahraga bagaimana kan jauh dia. Berapa kilo itu kalau atau bayang aja dari mana ke mana gitu? Enggak sih, kalau ditarik garis lurus kira-kira ya 10 kilo. Lumayan itu jauh juga. Karena nyari pinjaman sepeda nggak ada, pinjaman motor nggak ada. Kemudian dulu kan belum zaman SMS, belum zaman telepon. Padahal mungkin kan saya sudah nunggu gitu daripada ngambek ya dia jalan kaki. Berapa jam itu Mas? Enggak sih, nggak lama. Ya 1 jam, 2 jam. 2 jam mungkin. 2 jaman ya? Ya. Tapi gembrobiosnya itu. Iya. Oke. Semangat kok. Oh. Pak Atikoh, pernah malam tahun baru sudah dandan rapi gitu, nunggu? Iya, ceritanya nunggu gimana? sampai pagi. Jadi sampai pagi. Jadi dia sama Mas Junit ini. Itu. Sama Junit sama Mas Japrik itu. Jadi itu tahun pertama kita deket ya, jadi pacaran itu biasanya tahun baru saya kan pulang nanti acara dengan keluarga, kemudian teman-teman kos ada yang acara di kampus, kan biasanya ada band-band atau apa yang gratisan gitu, kemudian yang lain tahun barian sama
pacarnya gitu ya. Karena saya merasa udah punya pacar nih, wah tahun baru pasti aku mau diapelin gitu. Jadi udah dandan rapi, diajak siapa-siapa nggak mau. Nggak, saya nunggu. Ditunggu sampai pagi nggak datang-datang. Jam 10 tiba-tiba nongol dengan wajah tanpa dosa. 10 apa? Pagi. 10 pagi? Ya siang. Jadi nongol dari mana? Daki gunung sama Mas Junit itu. Ya. Jadi aku tuh nggak bilang, wah itu nggak bilang itu. Ya kan dulu nggak ada telepon, bilangnya gimana gitu. Mas Ganjar nggak tahu kalau. Enggak, saya bilang sebenarnya waktu saya naik gunung, dari gunung saya bilang, aku naik gunung gitu. Ya, nggak nyampe tapi dia lah. nggak dengar betul. Tapi satu nih, kalau tadi ibu titip jangan korupsi gitu ya. Kalau dari istri ada kekhawatiran itu juga nggak? Ibu memang sesosok wanita yang luar biasa ya. Saya sebagai menantu juga sangat bangga dan tidak pernah satu kali pun saya itu ada kata-kata yang keras atau biasanya kan ada friksi antara menantu dan mertua. Saya sama sekali, alhamdulillah. Pokoknya pesannya cuma satu ya, dia disayangin karena anaknya gitu ya. Kemudian kalau kita baru dari rumah ibu dulu itu juga saya dipesenin, bukan cuma Mas Ganjar. Karena perempuan itu juga penentu loh, mau korupsi apa tidak. Jadi ibu selalu ketika mau pulang, saya dipanggil, Mbak Atik, ibu kan nggak pernah manggil saya Atik, cuma gitu nggak pernah. Mbak Atik, gaji kamu sama gajinya Mas Ganjar itu cukup untuk hidup kalian. Cukup untuk ngopeni alam, ngopeni itu membiayai alam. Jadi nggak usah macam-macam. Keluarga juga nggak lagi nuntut apapun seperti itu. Jadi saya juga merasa diamanati sama ibu. Saya juga selalu mengingatkan ke Mas Ganjar, kita itu biasa hidup sederhana, nggak perlu macam-macam. Ini sudah level ini tuh beyond our imagination, udah nggak pernah kepikiran di level. Udah biasa miskin. Baik Mas Ganjar, terima kasih. Mau sapa-sapa sedikit untuk masyarakat Jawa Tengah sedikit? Oh iya, untuk masyarakat Jawa Tengah ada sebuah optimisme yang harus kita bangun. Gotong royong adalah modal utama, maka seluruh persoalan masyarakat diselesaikannya bersama-sama. Dan Anda boleh memaki, boleh mengkritik, tapi memberikan solusi boleh saya tunggu. Oke. @Ganjar Pranowo. Oke, terima kasih Mas Ganjar, Mbak Atiko, Mas Jonet, dan juga tadi Mas Budi, terima kasih. Kita jumpa pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.